ada beberapa cerita awal saya bertemu dengan Ustadz Sukma Rinjani Sasak. Ini awal pertemuan. Ya sedikit singkat nanti saya cerita ini. Kenapa saya bisa bertemu dengan Ustadz Sukma Rinjani Sasak. Jadi awalnya itu dulu itu saya itu penjelajah. Dari bujangan itu umur 18 tahun itu saya sudah menginjakkan kaki di tanah Jawa. Selama 18 tahun saya di tanah Jawa itu saya langlang buana saya. Karena saya senang menjelajah daerah. Dari ujung Jawa Barat, Merak sana, Jawa Timur, Surabaya itu sudah, alhamdulillah sudah sudah sampai saya. Dari Jawa paling barat sampai paling timur, hingga saya sampai ke Sumatera, Lampung, hingga Aceh. Jadi itu sedikit perjalanan saya. Akhirnya saya kembali ke kota Bima, ke tanah kelahiran saya, daerah saya. Jadi emang saya dulu itu asli saya penganut ilmu yang beraliran keras dulu. Asli saya penganut aliran keras, bukan aliran ini ya, bukan. Dan jadi aliran ilmu yang saya anut dulu itu ilmu yang beraliran keras. Jadi bawaannya tuh pengen begini begitulah, jadi pokoknya nggak bagus sudah begitu. Di Jawa banyak pengalaman, sampai apa segala saya rasain. Di Sumatera pun begitu. Akhirnya saya pulang kembali ke tanah Bima, tempat kelahiran saya. Saya merasakan hal-hal yang aneh saat itu, saat saya pulang. Jadi saya linglung, saya ke orang bingung, saya nggak bisa mikir saat itu. Kenapa? Jadi hati saya selalu bertanya, kenapa saya rasa begini? Seperti orang nggak punya akal saya saat itu. Buat mikir bingung, mau ngelakuin apa bingung. Jadi kayak serba salah. Bawaannya gelisah, nggak tenang, nggak nyaman. Jadi setiap hari emosi terus bawaannya saya itu kemarin. Emosi terus, pengen ribut terus. Ternyata itu pengaruh dari apa yang saya pelajari dari dulu. Pengaruh apa yang saya pelajari. Akhirnya kebetulan karena di kota Bima ada suatu majelis tablik, jadi kebetulan juga Ustadz Sukma Rinjani Sasak juga bertugas di Kapolres Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau juga bagian juga dari majelis tablik itu. Jadi saya diperkenalkan oleh teman saya, diperkenalkan dengan Ustadz Sukma. Akhirnya Ustadz Sukma datang ke rumah. Begitu ketemu Ustadz Sukma, respon saya langsung nggak bagus. Jadi bawaannya saat itu saya langsung nggak sadar. Saya mau ngendalin diri saya nggak bisa. Jadi bawaannya kayak pengen nyerang. Jadi bawaannya begitu. Ternyata itu pengaruh dari apa yang saya pelajari selama perjalanan saya. Jadi alhamdulillah, singkat cerita, akhirnya saya diajak ke markas. di sana. Saya diruqyah oleh Ustadz Sukma, diruqyah hingga sampai saya muntah. Makanya boleh saudara-saudaraku cek, ada di YouTube-nya Ustadz Sukma Rinjani Sasak. Itu ada salah satu video saya saat kejadian pengobatan. Itu asli saya, tanpa rekayasa, tanpa ada istilahnya settingan. Jadi yang saya alami itu langsung saya sendiri. Begitu teman-temanku. Tadi alhamdulillah setelah semuanya sudah dibersihkan oleh beliau, dibersihkan semua, saya diruqyah, dimandikan.
hingga sampai benar-benar besi. Alhamdulillah akhirnya saya bergabung dengan satu majelis tablik yang ada di Kota Bima, sehingga saya mendapatkan pencerahan dari sana. Alhamdulillah berangsur-angsur hari, berangsur-angsur waktu, pola pikir dan cara pemikiran saya pun berubah. Jadi sudah beda jauh dengan apa yang saya lakukan dulu-dulu. Jadi buat teman-temanku yang mempelajari ilmu-ilmu hitam yang beraliran keras, itu sungguh tak bagus, sangat-sangat tidak baik. Selain itu menyesatkan diri kita sendiri, itu juga secara tidak langsung kita sudah bersekutu dengan jin dan iblis. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya yang mengalami sendiri, saya yang menjalani itu sendiri. Saya belajar kebatinan itu dari Banten, Bandung, Tasikmalaya, Subang, Karawang. Saya pelajari Banyuwangi, Surabaya, Madura, Lampung, ilmu Palembang, Aceh, itu pernah saya pelajari kebatinan-kebatinan dari sana. Itu yang saya pelajari, saya kumpulin jadi satu di dalam diri saya, akhirnya menjadikan saya wadah diri saya itu. Akhirnya apa? Lama-lama saya jadi kayak orang gila rasa saya. Jadi nggak bisa mengontrol diri, nggak bisa mengatur diri saya sendiri. Jadi sedikit-sedikit bawaannya emosi, sedikit-sedikit bawaannya pengen berantem, sedikit-sedikit bawaannya pengen ribut. Karena itu adalah pengaruh dari jin-jin yang kita ambil dari guru-guru spiritual kita itu. Itu seperti itu. Makanya alhamdulillah setelah ketemu dengan Ustadz Sukmarinjani Sasak, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah merasa tenang, saya sudah merasa nyaman, sudah jauh dari hal-hal itu. Bahkan walaupun godaan-godaan itu datang, saya tidak pernah menggubrisnya. Jadi walaupun kita lepas apa yang kita pelajari, godaan itu akan selalu ada. Jadi tidak segampang itu dia hilang. Jadi di situ tergantung kita. Sembari kita tetap berada di tengah-tengah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati dan pikiran kita akan damai, akan tenang, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, jangan sekali-sekali mempelajari ilmu hitam, apalagi manfaatnya hanya untuk merusak orang lain atau hanya untuk mencelakakan orang lain. Itu sungguh tidak terpuji sekali di mata manusia ataupun di matanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak baik sekali. Jadi sebaik-baiknya apabila kita mempelajari suatu ilmu, pelajarilah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak ragu lagi, pemahaman apapun yang ada pada Ustadz Sukmarinjani Sasak, saya tidak punya keraguan sedikit pun. Saya yakin inilah kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Makanya saya dipertemukan dengan Ustadz Sukmarinjani Sasak. Kenapa ada Sasak? Karena Kang Sukma ini asli dari Lombok, kalau saya dari Bima. Cuman kita masih satu provinsi, kita masih provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Bima, Lombok, Sumbawa itu satu. Itu sedikit cerita singkat tentang perjalanan saya, pertemuan saya dengan Ustadz Sukma hingga hari ini. Alhamdulillah sampai beliau mempercayakan saya untuk mewakili beliau apabila beliau dalam keadaan sibuk. Jadi buat saudara-saudaraku dimanapun berada,